Barang siapa tidak mengenal Tuhan, maka celaka dunia, celaka akhirat. Artinya apa? Kita tidak merasa mempunyai tanggungan membawa amanah, karena kadang mengaji seakan-akan ini jasad kita, tubuh kita sendiri. Lalu kita banyak nih berbuat semau kita sendiri, lalu memikirkan yang bukan, yang seharusnya tidak kita pikirkan. Kuncinya di situ. Mau tidur, bangun tidur, harus selalu ingat Allah, harus selalu bersyukur kepada Allah. Beringat nih bangun tidur kita pengen mandi, Tuhan mandikan. Kada terasa kita nih, siapa memandikan nih? Kalau kada ruh, kalau kada hayat, kada bisa ini mengambil air ini pakai gayung. Nah, nyatanya dimandikan. Kalau kada bisa, dimandikan bolak-balik. Keseharian kita harusnya bisa menjadikan introspeksi diri kita. Kada usah dicari Tuhan tuh udah ketemu, udah nampak nih kezohirannya melalui zat dan sifatnya kan kayak itu. Maksudnya jangan dicari lagi, rasai, mesrakan supaya selamat. Kayak itu, supaya kita timbul rasa cinta nih ya Allah. Makan disuapi, minum diminum. Ini kayak apa Tuhan nih kada cinta sama kita? Kitanya kada cinta sama Tuhan. Tuhan sayangnya lawan kita kada tahu-tahu sama Tuhan ini kayak apa? Itu maksudnya ya Allah. Pengen berjalan, Tuhan langkahkan kaki dijaga keseimbangan. Orang kalau sakit kepala bisa ambruk rubuh. Bersyukur nih, banyak bersyukur nih, nyaman hidup. Kada ada yang namanya susah kalau orang belajar ilmu ketuhanan, kada ada yang susah. Mau diberi kaya ya biasa aja, itu titipan. Menyaksikan Tuhan dengan mata hati, kehadirannya nyata, zahiru Rob. Ini zahiru Rob, tapi sebetulnya kada boleh ditunjuk, karena di majelis ditunjuk supaya mendekatkan paham. Yang ada ini kan zat dan sifatnya. Habis dah, zat dan sifat aja yang ada. Kita kada ada. Ya harusnya enggak itu. Harusnya orang nang makrifat sudah kada ada masalah, kada ada problem, ya. Kada ada kesusahan hati lagi, karena sudah musyahadatul wujud, yang ada hanya Allah Ta'ala. Apa kita bersedih nih, ceritanya kayak apa? Artinya yang mau kita bahas, kenapa kita kada bisa memakai ilmu ini? Udah tahu nih, kita selalu dibersamai Tuhan. Naik lagi, yang ada hanya Tuhan. Jadi ketika kita berjalan di tengah hutan sendirian pun tengah malam, kita kada ada rasanya takut khawatir lagi. Kita kada perlu pelindung lagi selain Tuhan sudah. Kada ada rasanya was-was, takut, khawatir, gelisah. Hati ini Allah aja yang ada. Tapi pada kenyataannya kenapa gitu loh. Kada bisa pakai ilmu. Sudah dikaji, sudah dipahami, sudah dimengerti, tapi kada kawak memakai. Harusnya seluruh doa-doa kita ini terkabul, karena kada ada jarak lagi dengan Tuhan.
doa yang sesuai dengan takdir kita maka akan dikabulkan. Yang tidak sesuai ya enggak. Harusnya kita kada khawatir lagi masalah rezeki karena sudah tetakar, kada tetukar, kada salah hitung. Tapi nyatanya kita was-was masih. Apa ini? Ceritanya sudah mengenal Tuhan, harusnya akhlak kita, budi pekerti kita sudah meneladani junjungan Nabi mulia, Nabi besar yang kita cintai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kayak itu. Jadi kenapa? Sebabnya kada bisa ini nah kita menjalani hanya dikaji, rutin ke majelis tapi kada ada perubahan umpamanya. Kenapa nih? Nah, nanti kita bahas, karena sebetulnya sebujurnya kalau kita sudah kenal Tuhan selesai sudah urusan. Selesai, tidak ada yang namanya masalah, kada ada yang kada mungkin. Tuhan sudah yang ada, kita tiada. Apa sebab ilmu tidak bisa kita pakai? Ialah kita tidak taat di dalam mengamalkan yang pertama amal syariat. Bukankah syariat ini sudah dicontohkan oleh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ditekankan bahwa belajar tasawuf, belajar makrifat bukan untuk membunuh syariat. Belajar ilmu ketuhanan justru untuk memperkuat, menegakkan syariat. Ya, syariat ini pakaian, kada boleh dibuang, ya. Oleh sebab itu sudah dikatakan bahwa tempat syariat ialah badan jasmani. Hakikat badan jasmani ialah tempat untuk ibadah. Itulah hakikatnya yang dikatakan juga masjid. Ya kah? Hakikatnya ya. Jangan salah. Lah, sebabnya ilmu tidak bisa terpakai karena tidak taat dalam mengamalkan syariat. Amal itu apa sih? Amal itu kan gerak yang dijalankan oleh badan jasmani. Itu namanya amal. Jadi amal ini ada amal yang mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala, ada amal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mendatangkan kasih sayang Tuhan, ada yang mendatangkan azabnya. Jadi mencuntan itu ya beramal itu. Amal yang kada baik. Jadi di sini yang kita bahas amal yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal ini hakikatnya untuk apa sih? Amal syariat ini, amalnya badan jasad ini. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita sholat nih? Kenapa? Secara tauhid, yang seperti dikatakan sholat ialah mengesahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah esa dengan kita, tapi kesadaran kita yang tercerai-berai. Kenapa? Ketika taat merasa dekat dengan Tuhan. Kalau kita maksiat kita merasa jauh. Oleh sebab itu kalau merasa jauh tidak merasa takut berbuat
maksiat. Nggih? Tidak taat di dalam menjalankan syariat, karena syariat ini kan dia berfungsi untuk membaguskan anggota tubuh kita. Ya. Kalau mau sholat, kita diharuskan membersihkan hadas dengan berwudu itu membersihkan zohirnya. Ya. Batinnya kita harus membersihkan apa tadi? Seluruh amal yang tidak baik. Okay. Artinya kalau mau sholat, tangan jangan lagi dibuat untuk mencuri. Tangan jangan lagi dibuat untuk maksiat. Menyakiti jangan. Nah, itu bisa memperbagus tangan kita. Apalagi yang dibersihkan ketika wudhu, mulut. Nah, mulut ini kada boleh mengucapkan yang tidak baik, menyumpahi orang, ya, memamai, pemarahan, ya, sambat. Apa sambat tuh bahasa Indonesianya apa? Mengeluh kada boleh, karena ketika kita mengeluh kita kada ridho dengan ketentuan Tuhan. Sudah dijelaskan, baikkah, burukkah yang datang di kehidupan kita atas kehendak Tuhan. Asal kita ridho aja, ya Allah. Orang tuh maunya yang datang baik terus, nyaman terus. Nah, yang datang uang terus, tambahi. Akhirnya apa? Timbulnya tamak, timbulnya rakus. Akhirnya timbul hati ini panjang angan. Akhirnya mencintai dunia, hubud dunia. Akhirnya lupa Tuhannya. Akhirnya merasa inyak yang bisa berusaha. Mun kada begawi kada dapat uang nih. Nah, merasa inyak yang begawi. Maka hakikatnya yang begawi, yang membantu kita mendapat uang itu ialah Tuhan juga. Mun kada beruh, kada bisa bergerak. Mun kada bernapas, naham dibungkus saya, dilipat. Nah, ya itu. Nah, kada boleh kita bermamai, kada boleh kita nyumpahi, kada boleh kita bicara yang tidak baik. Hati pun kayak itu, kada boleh membatin orang. Nah, di depannya kita tersenyum, di belakangnya celaka ini. Rigat itu namanya kotor. Maka barang siapa berbuat maksiat, maka hati kita akan tertutup satu titik, kegelapan. Kalau bertambah, nah gelap bujur hati ini, akhirnya mati. Kada tembus sinar hidayah atau sinar keimanan. Apalagi hidung, kada boleh lagi mencari kejelekan orang, kekurangan orang. Perhatikan dosa kita. Kita ini suruh mudah menyuruh orang tobat, istighfar, namun kita sendiri kada lupa, kada ingat dosa-dosa kita nang dahulu tuh. Nah, mungkin kita durhaka sama orang tua kita, mungkin kita ada salah dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, masa kecil tuh di sekolah, makan gorengan tuh 5, nah yang dibayar 2 aja. Kada beingat tuh dosa tuh malah sukanya mencari aib orang lah. Nah, hidung itu untuk pertanda sebetulnya. Jangan menghisap keburukan, kejelekan orang lain. Hisaplah keburukan, kejelekan dosamu sendiri supaya engkau itu bisa menyesali, bisa menangis, dan
yang diharapkan bisa hijrah, artinya tidak mengulangi lagi. Seorang ketika menjalankan sebuah maksiat, menyesal lalu diulangi lagi, artinya akalnya sudah tipis. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.